Halo guys, David sini dan editor lagi semangat jajan ya. Kemarin mereka baru minta beliin lampu yang kotak ini, harganya 10 jutaan. Kok mahal ya? Begitulah opening dari pria kelahiran Palembang pada kanal Gadgetip. Sederhana, jujur, dan apa adanya. Pria bernama David Brandy yang hanya dibesarkan oleh ibu dan kakaknya ini lahir pada tanggal 20 Juni 1994. Mengenyam pendidikan animasi hingga menemukan jalan ninjanya sebagai YouTuber dengan mengulas gadget atau handphone yang selalu ditunggu-tunggu oleh penonton setia dari semua kalangan. Pria yang sudah menikah dan memiliki seorang anak ini faktanya memiliki karisma, sehingga haters insecure dari wajah dan karakternya saja kita semua tahu dia orang yang baik dan hidup sederhana apa adanya. YouTuber yang satu ini memang nyaris tidak memiliki haters. Mimin respect dan kasih jempol 5. Tapi tunggu dulu. Di sini Mimin tidak akan menjadi lambe turah. Yang akan Mimin bahas di sini adalah bagaimana cara David membangun kanalnya hingga mendapatkan 12 juta subscriber, angka yang sangat fantastis untuk kanal YouTube dengan tema edukasi, informasi, atau pengetahuan. Semua videonya mendapatkan 2,8 miliar tayangan dengan rata-rata 2 juta tayangan per videonya dalam kurun waktu 9 tahun sejak tahun 2014. Dari video-videonya, kita dimanjakan menyimak setiap ulasan gadget yang ia bawakan. Kita semua jadi tahu, membandingkan dan menimbang fungsi dari gadget yang akan dibeli sesuai kebutuhan. Ini sangat cocok untuk kaum mendang-mending. Dengan budget terbatas, tapi tetap mendapatkan barang bagus, tanpa harus tertipu oleh rayuan manis marketing, serta teknik-teknik jualan yang dilakukan oleh para penjual gadget. Kerangka videonya sangat minimalis, hingga Mimin saja kesulitan untuk membedahnya. Tapi dengan kekuatan paman Google, Mimin akan berusaha memberikan poin apa saja yang penting dan digunakan oleh kanal Gadgetip. Let's go! Storytelling yang digunakan David pada awal-awal videonya masih tidak berformat alias acak. Berawal dari kelengkapan gadget, misal charger, box, kemudian ia akan mengulas casing serta baterai, sebelum akhirnya mengulas performa dari keseluruhan gadget. Tidak lupa opening sederhana selalu ia gunakan di awal, hingga akhirnya menempel di otak para penonton. Dalam 1 bulan, ia mengupload sekitar 10 video mengikuti tren gadget atau situasi request dari para penontonnya. Penggunaan kata yang simple serta penjelasan tentang hal teknis dari setiap gadget yang direview membuat penonton mudah mengerti dan bisa mendapatkan pengetahuan yang baru tentang istilah-istilah dalam gadget. Dari sisi setup ruangan, menggunakan konsep minimalis dengan sentuhan cahaya menggunakan warna-warna yang memanjakan mata, tanpa kontras yang berlebihan sehingga terlihat elegan dan profesional. Mimin kasih jempol 3 untuk dekorasi ruangan. Untuk setup kamera dengan beberapa angle, depan, atas, dan samping, membuat penonton merasa sedang diajak mengulas gadget bersama-sama. Salut deh pokoknya. Editornya juga mengerti waktu yang tepat untuk mengatur zoom in kamera serta zoom out kamera. Kapan harus menampilkan wajah serta kapan harus menampilkan objek yang sedang direview. Penggunaan background musik juga tidak pernah melebihi 30% dari audio utama, sehingga suara David tetap jelas didengar oleh penonton. Meski dalam beberapa videonya David sama sekali tidak menggunakan background musik atau menggunakan audio apa adanya saja. Tapi dengan kualitas mikrofon yang digunakan, sudah pasti suara yang dihasilkan memiliki kualitas bagus. Mimin jadi penasaran, mikrofon apa yang digunakan David? Kalau kalian tahu, coba tulis di komentar. Lanjut ke bagian kamera yang digunakan dalam pengambilan gambar. Pada setiap video-videonya berdasarkan informasi dari detektif luar angkasa yang Mimin dapatkan, Mimin mengetahui tim editor Gadgetin memiliki beberapa list kamera, di antaranya Canon M10, Sony A6300, hingga Sony S3.
yang harganya berada di kisaran 51 juta. Sebuah investasi jangka panjang serta profesionalitas dalam bekerja. Tidak mengherankan jika dibandingkan dengan penghasilan yang sudah David kumpulkan dari kanal YouTube-nya. Mimin berusaha menggunakan rumus dari pakar fisika, $100 untuk setiap 1 juta views. Maka Mimin mendapatkan angka 4,2 miliar rupiah dari 2,8 miliar views. Belum termasuk dengan endorse dari brand besar, karena pada beberapa videonya David seringkali langsung di-endorse untuk mengunjungi pabrik dari beberapa brand ternama untuk mengulas kualitas mereka hingga hal-hal lain di belakang layar yang tidak diketahui pengguna gadget pada umumnya. Dengan kanal YouTube-nya yang sebesar itu, Mimin salut karena David tetap membeli produk gadget yang akan direviewnya dengan uang pribadinya untuk menjaga netralitas meski dia harus menjual barang-barang hasil reviewnya dengan harga rugi setelah melakukan review dan menjawab rasa penasaran penonton untuk yang satu ini. Mimin kasih jempol 5. David mengakui dalam beberapa podcast ketika ditawarkan barang atau produk untuk direview dari brand ternama, dia bahkan tetap mereviewnya secara jujur. Kekurangan dan kelebihan dari setiap produk yang diulasnya selalu dibongkar tuntas. Ini alasannya Mimin secara pribadi juga menjadi penonton setianya. Sepertinya Mimin bakal dapat gelar Gadgetin Lovers terbaik. Kekuatan konten Gadgetin sebenarnya memiliki skema atau pola. Mimin menemukan beberapa format serta strategi pembuatan konten yang digunakan oleh David. Compare atau membandingkan entah itu produk atau gadget yang harganya tidak beda jauh, kemudian David akan membandingkannya. Sisi kualitas kamera, ketahanan baterai, ketajaman layar, suara speaker, kecepatan loading, penggunaan game, dan sebagainya. Versus atau mengadu antara produk yang selevel atau setara kemudian dikupas tuntas semua fiturnya. Yang ketiga, gadget dengan harga murah. Kalau ini sepertinya format konten yang ditunggu-tunggu oleh penonton setianya. Info gadget baru yang belum muncul di pasaran, beberapa videonya memberikan info tentang barang atau produk yang digadang-gadang akan muncul beberapa bulan sebelumnya. David sudah memberikan informasi sepertinya dia memiliki banyak orang dalam. Barang atau produk aneh. Videonya tak hanya tentang gadget, seperti handphone atau laptop, sesekali dia mengulas tentang gadget aneh atau nyobain barang aneh yang ia beli dari toko online, kemudian direview kelebihan serta kekurangannya. Video kehidupan pribadi layaknya YouTuber seperti biasa, maka YouTuber juga manusia. Ia seringkali membuat video tentang kehidupan pribadinya, dari video liburan ke luar negeri, video pertanyaan seputar dirinya, sampai video kapan nikah. Tentu saja video itu dibuatnya beberapa tahun lalu sebelum dia mendapatkan pundi-pundi dolarnya dari kanal YouTube. Tema gadget yang hanya muncul di luar negeri, David juga mengulas gadget-gadget yang hanya rilis di luar negeri. Biasanya dia mendapatkan barang dari kawan-kawan YouTuber lain. Misalnya handphone Master Deddy Corbuzier yang berlapis batu safir dan kristal yang harganya bombastis menggelora sejagat raya. Gadget pendukung atau eksternal seperti alat pembersih ruangan, kacamata virtual reality, headset dan handphone, hingga tali pengaman laptop atau komputer yang anti maling. Pokoknya semua lengkap. Mimin gak bisa bayangin bagaimana tim kreatifnya dalam membuat atau memikirkan konten selanjutnya. Sedangkan 1400 video sudah dibuat dan tentu saja konten baru tidak boleh sama dengan produk yang pernah diulas. Jika kalian mendapatkan inspirasi dari bedah kanal Gadgetin kali ini, bantu subscribe serta share agar Mimin semakin bersemangat lagi membuat konten bedah membedahnya. Mucho gusta, gracias, ciao. Ciao atau ciao? Musto gusta, gracias, ciao.